Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa H-3 atau tanggal 7 November mendatang, Persib Bandung akan away ke Singapura, tentu saja menghadapi Lion City Sailor di ajang ACL 2. Nah, ini kalah ataupun draw akan sangat berat sekali untuk Persib Bandung lolos ke fase grup gitu ya. Jadi hanya kemenangan saja yang bisa sedikit membuka pintunya agak sedikit lebar gitu ya untuk lolos ke fase selanjutnya. Karena Persib Bandung maupun tim-tim yang lain sudah memainkan 3 laga dan tersisa 3 laga lagi. Jadi 3 laga ke depan menghadapi Lion City Sailor, lalu juga Port FC dan juga Zhejiang FC. Ini harus meraih kemenangan semua teman-teman, walaupun sedikit mustahil, tapi tidak ada yang tidak mungkin di atas lapangan hijau. Tergantung dari ya taktik, skema, strategi, dan juga keberuntungan tentu saja. Nah, ini juga menjadi hal yang memang harus kita cermati karena besok menghadapi Lion City Sailor di ACL 2 ini misi yang memang agak sedikit berat karena di ajang ACL sendiri untuk Lion City Sailor 3 pertandingan belum pernah kalah gitu ya, 2 kemenangan dan 1 hasil draw. Berbanding terbalik dengan Persib Bandung yang mana hanya meraih 1 poin gitu, sedangkan kalau untuk Lion City Sailor sudah meraih 7 poin teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan ya tidak menggetarkan untuk skuad Persib Bandung, yang mana untuk sebagian teman-teman Boboto juga sudah akan berangkat tanggal 6 besok lusa gitu ya, ke sebagian ke Singapura untuk menyaksikan Persib Bandung tentu saja. Jadi jangan takut buat skuad Persib Bandung, akan ada Bobotoh di Stadion Jalan Besar nantinya. Nah, untuk Persib sendiri besok baru akan berangkat. Jadi hari ini akan mematangkan strategi dan skemanya dulu, yang mana baik itu skema di atas lapangan pada saat latihan maupun skema melalui video gitu ya. Jadi ya ada beberapa penyesuaian yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak katanya. Jadi ketika besok berangkat ke Singapura, akan mengikuti official training tanggal 6 November itu harus betul-betul mencoba lapangan sintetis, karena di sana itu lapangannya dengan rumput sintetis untuk sedikit tidak terbiasa katanya untuk pemain, karena kan di Liga 1 rata-rata semuanya lapangan tanah gitu ya, bukan sintetis. Nah, ini yang akan diwaspadai karena mau tidak mau untuk Lion City Sailor sudah terbiasa menggunakan lapangan tersebut baik di ACL 2 ataupun di Liga Singapuranya sendiri. Jadi satu keuntungan dari mereka adalah ya dari penggunaan lapangan mereka terbiasa dan Persib Bandung tidak terbiasa tentu saja. Nah, ini bagaimana caranya? Yaitu menjadi PR tersendiri lagi untuk tim pelatih dan juga untuk pemain untuk tampil maksimal gitu ya di lapangan yang memang tidak terbiasa main di lapangan sintetis. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, ini Persib Bandung juga kan masih berkutat dengan beberapa pemain inti yang sedang cedera dan juga ada yang akumulasi kartu teman-teman, bahwa ya Dimas Derajat ini di ACL 2 sudah tidak bisa lagi bermain di fase grup ini karena mendapat larangan bermain yang cukup berat juga dari AFC gitu. Sedangkan ya Persib membutuhkan seorang striker, untungnya David Da Silva sudah kembali gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan lah untuk Tyron Del Pino juga di ajang internasional agak sedikit bagus gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lebih bagus lagi ke depannya. Nah, ini untuk Dimas Derajat selain dihukum 3 pertandingan di fase grup ini sehingga tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian laga Persib di ACL 2 sisa di ACL 2 ini, dijatuhi juga hukuman denda uang ya kalau tidak salah
berapa 31 juta. Jadi 31 juta uang tunai dan juga larangan bermain 3 kali. Nah, ini harus diselesaikan selama 1 atau 2 minggu ini katanya. Jadi semuanya pembayaran dan lain sebagainya harus dibayarkan sebelum ya memang ya jangan sampai terkena denda yang lebih berat lagi menurut keterangan AFC gitu ya. Jadi ya mau tidak mau ini juga menjadi pelajaran lah buat kita atau pemain-pemain Persib Bandung yang lainnya bahwa aturan di Liga 1 dan AFC ini sedikit berbeda dan memang lebih tegas gitu, mau tidak mau ya harus diikuti gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang selanjutnya selain untuk skema dan juga untuk beberapa pemain yang memang sedang tidak bisa bermain gitu ya, untuk Edo juga mudah-mudahan cepat sembuh, lalu juga ada Bule dan ya Dimas Raja sendiri kan di Liga 1 memang belum bisa bermain karena cedera hamstring gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan segera sembuh. Nah, ini untuk selanjutnya teman-teman, kemarin ada yang nanya kalau untuk beli tiket langsung misalkan mau perginya perseorangan gitu atau secara individu ke Singapura itu bagaimana caranya? Ya sebetulnya sangat gampang banget ya, karena untuk melalui paspor Planet Persib sudah ditutup. Tentu saja kalau memang pergi dengan individu tidak ikut dengan rombongan beberapa boboto yang lain, ya teman-teman tinggal beli tiketnya saja langsung di sana ada konter ataupun via online. Tapi online nanti saya coba cantumin saja, kalau takutnya salah gitu ya di deskripsi bawah saja, nanti saya coba cantumin di situ cara link pembelian online tiket Lion City Seller menghadapi Persib Bandung, dan harganya pun tidak terlalu mahal karena ini kan hanya beda kurs saja, tapi kalau dirupiahkan juga ya hampir sama dengan nonton di Sijalak Harupat lah gitu ya, tidak semahal VIP tapi ya enakan lah di sana. Jadi nanti coba linknya insya Allah saya taruh di deskripsi saja, jadi biar tinggal klik gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk pertanyaan yang memang kemarin sempat banyak ditanyain gitu ya, apakah benar Bojan Hodak akan meninggalkan Persib Bandung dan menerima tawaran dari Selangor FC gitu ya di Liga Malaysia. Nah, ini teman-teman, Bojan Hodak juga akhirnya sudah buka suara kemarin. Sebetulnya memang tidak kita bahas karena kan ini takutnya mengganggu konsentrasi, tapi karena memang Bojan sendiri sudah menjawab kabar itu dan pertanyaannya juga biar ini tidak simpang siur, jadi ya nggak apa-apa lah kita coba luruskan di sini gitu ya. Jadi memang kemarin ada kabar bahwa Bojan Hodak dilirik klub Malaysia gitu ya, atau dilirik klub Selangor FC. Jadi kenapa sampai dengan dilirik? Jadi bosnya atau pemilik dari Selangor FC ini memang belak-belakan terang-terangan ada 3 pelatih katanya calon pelatih baru Selangor FC, yaitu ya Bojan Hodak, lalu Kim Do-hun, lalu juga satu lagi saya kurang kenal tapi ada 3 gitu. Nah, ini Bojan Hodak sendiri kan punya catatan yang bagus di Liga Malaysia dengan beberapa tim, diantaranya ada JDT, ada KL City yang terakhir, lalu ada Kelantan FC juga. Nah, ini jadi ya tidak masalah katanya, harus sesuai dengan pelatih yang sudah tahu kultur sepak bola Malaysia menurut bosnya Selangor FC gitu ya. Jadi Bojan Hodak ini kemungkinan ya ditawari gaji yang lebih besar, tapi jawaban Bojan Hodak sungguh berkelas teman-teman. Bojan Hodak mengatakan setiap Selangor FC, saya tahu setiap Selangor FC ingin melakukan pergantian pelatih, selalu nama saya ada disebut-sebut katanya, tapi ya sampai sekarang ya tidak pernah kejadian karena saya pun sekarang masih punya kontrak di Persib Bandung katanya gitu, secara singkat dan padat. Namun kalau kita ulik lebih jauh ya Bojan Hodak kan masih punya kontrak di Persib Bandung sampai dengan 2026, tapi ada tapinya juga teman-teman. Ini misalkan mungkin Bojan Hodak masih punya satu pencapaian individu yang ingin diraih di musim ini, tentu saja back to back juara dan meloloskan Persib Bandung juga ke Liga Champion Asia musim depan gitu ya. Jadi ya memang kalau diantaranya tidak sesuai ekspektasi individu Bojan Hodak, kemungkinan ya musim depan juga menjadi tanda tanya nih apakah tetap di Persib atau tidak. Tapi selama
ini energinya masih positif kan, Persib Bandung juga masih belum kalah di Liga 1, jadi ya belum ada hal yang urgent banget gitu ya untuk Bojan Hodak keluar dari Persib Bandung, walaupun gaji lebih besar ditawarkannya, tapi jangan lupa Persib Bandung juga bonusnya justru yang lebih besar teman-teman. Di sini ada Pak Glenn, ada Wahaji gitu ya, Wahaji Umur dan lain sebagainya. Ini memang ya jangan sampai tergoda dulu lah, karena Persib pun tidak urgent banget, Persib masih baik-baik saja, sehingga Bojan Hodak ya bisa bekerja dengan tenang juga lah di Persib Bandung gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan menjawab, dan ya kalau ada isu-isu yang memang sekiranya agak mengganggu ya kita juga keep, sebetulnya tidak kita bahas, tapi karena Bojan sendiri sudah bilang, sudah mengatakan, ya kita baru bahas hari ini, walaupun kabarnya ini rame sudah 2-3 hari yang lalu gitu ya, tapi sengaja kita tidak bahas teman-teman. Tapi ya sudah terbuka, jadi ya sudah tahu juga jawaban Bojan Hodak bahwa akan tetap stay di Persib Bandung, tidak ke klubnya Upin Ipin di Malaysia sana gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.